undang-undang odol, overdimensi overload, di mana penindakan yang dilakukan cenderung tebang pilih. Nah, untuk sedikit merubah undang-undang yang mestinya berpihak kepada rakyat. Aksi mogok massal sopir truk Yogyakarta, tanggal 22 Februari tahun 2022 menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Aksi berkait peraturan overdimensi overload odol. Rekan-rekan sekalian, berdoa dan berdoa. Amin. Aspirasinya bisa terrealisasi. Kemudian undang-undang ini diberlakukan, apakah untuk teman-teman Bapak yang bertugas di wilayah khususnya DKI karena armada ini arahnya ke sana, silakan untuk berjalan dengan damai. Pengemudi truk ini beraksi memprotes terkait undang-undang overdimensi overload atau lebih dikenal odol. Diungkapkan para driver praktiknya telah memberatkan pengemudi dan pengusaha angkutan barang, sehingga membuat rugi. Pergerakan ratusan truk ini muncul dari berbagai lintas komunitas atau all komunitas angkutan barang lintas provinsi. Sementara itu untuk di Yogyakarta, Purworejo dan sekitarnya aksi difokuskan di jembatan Timbang Kulwaru Wates Kulon Progo. Kegiatan tersebut terpantau oleh media. Ratusan unit truk berjajar dan membuat jalan nasional di lokasi itu lambat. Para sopir tersebut bergerak dari berbagai arah seperti dari Yogyakarta, Kulon Progo, serta Purworejo koridor selatan. Truk dan sopir beserta kernet sebelumnya berkumpul di Terminal Congot Jalan Daendeles di perbatasan Purworejo Kulon Progo. Ratusan pendemo yang terlihat kompak tersebut terpantau memang lebih tertib. Mereka bertemu dengan Kepala UPPKB Kulwaru Bapak Sigit. Kemudian seusai mereka menyampaikan aspirasinya secara lisan dan tulisan, mereka kemudian menghasilkan kesepakatan yakni aspirasi akan dibawa ke pemerintah serta ke Dewan. Harapan para sopir mengkait undang-undang odol atau penindakannya harus pro dengan rakyat dan jangan berpihak dengan kapitalis. Demikian dikatakan Bagio, salah satu pendemo, ketika diwawancarai wartawan pastvnews.com di sela aksi bersama ratusan truk hingga sore hari. Ditambahkan lagi, penindakan petugas soal penilang di pos jembatan timbangan UPPKB cenderung tebang pilih. Soal angka ukuran juga dijumpai tidak sama sehingga sopir dibuat repot. Bahkan saat sopir ditilang, barang yang dibawa jika melebihi tonase yang diangkut diminta untuk diturunkan. Namun justru para sopir harus mengeluarkan uang dan ini menjadi beban dengan biaya dan ini jelas ruginya sopir. Perlu difahami, jadi sopir itu tidak selalu menerima bayaran karena di lapangan banyak mail dari oknum yang kadang-kadang beraksi dan sopir mengalami papar Bagio. Semoga melalui aksi ini mendapat perhatian yang serius dan seharusnya peraturan odol berpihak kepada masyarakat tetapi jangan malah berpihak ke kapitalis. Tandasnya, aksi ratusan sopir truk ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Terima kasih atas kunjungannya dan like, share, dan komen yang baik. Jangan lupa untuk berlangganan.
kritikan dari perwakilan tadi mudah-mudahan bisa disampaikan oleh Bapak Dikit. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Rekan-rekan sekalian berdoa dan berdoa. Amin. Aspirasinya bisa terrealisasi. Kemudian pada saat nanti selesai menyampaikan aspirasi dari jembatan Timbang Keluar ini, agar kembalinya mohon bantuannya dan kerjasamanya ya, yang tertib dan teratur. Ya, membantu nanti Purworejo maupun ke arah Yogyakarta. Rasa demikian yang kita sampaikan. Saya sekali lagi mohon bantuannya, ya. Jadi mohon bantuannya sekali lagi pada saat selesai silahkan kembali ke tujuan masing-masing dengan tertib, ya. Sekian, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Marjono. Undang-undang ini diberlakukan, apakah untuk teman-teman Bapak yang bertugas di wilayah khususnya DKI karena armada ini arahnya ke sana atau tidak? Itu maksud saya. Selama ini DKI Undang-undangnya sama ya Pak? apa yang diberlakukan sekarang atau juga ada lain? Ini tidak tanya. Apa yang ditanyakan oleh Bapak ini tadi sudah dibicarakan di dalam, nanti akan tertuang dalam berita acara, dan ini akan ditandatangani, dan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Jadi sudah semuanya terakomodir, jangan khawatir. Jadi tadi yang disampaikan Bapak ini sudah ada, nanti akan disampaikan, dan nanti ada kebijaksanaan pimpinan atau nanti instruksi lebih lanjut kita menyesuaikan. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwa saya mohon dari pihak kepolisian juga menyampaikan jagalah ketertiban. Semua apa yang menjadi keinginan bapak-bapak semuanya akan terwujud. Sigit Saryanto. Sekarang ini akan menunggu bapak-bapak semuanya, kalau masih punya kepentingan silahkan wakilannya ke masing-masing perusahaannya. Karena ya silakan untuk berjalan dengan damai, pulang ke tempat masing-masing dengan selamat. Jadi nanti ini Indonesia, insya Allah ini akan berjalan seluruh Indonesia juga. Itu saya sampaikan. Jadi hasil tadi semuanya sudah dituangkan dalam berita acara dan sudah disampaikan dalam rapat perwakilan dari bapak-bapak semuanya. Oke. Untuk driver semua, ini kesepakatan ini udah mau dibikin sama Kasibit. Jadi intinya nanti tinggal kita lihat seperti apa. Siap. Nanti kita nunggu berita acara jadi. Ya, Oke. itu aja. Kita tunggu beritanya sampai selesai. Ya, baru pulang. Kita harus Saya untuk masalah penindakan Pak. Mungkin dari semua driver di sini juga sudah mengalami ya Pak. Iya. Masalah penindakan itu kok selama ini tuh ada pilih kasih gitu loh Pak. Kalau dari ini ya Pak ya, untuk wilayah Pantos ini ya, kalau dari driver kita itu ada apa itu istilahnya pelanggaran undang-undang tata cara muatan. Sedangkan kalau dari perusahaan yang besar-besar itu banyak yang kelihatannya kayak yang mohon maaf ini bawa sepeda motor itu kalau dipikir kan tinggi loh itu Pak. Itu kalau sampai jatuh juga membahayakan orang lain juga itu dibiarkan. Itu gimana? Jadi saya mohon dari saya mewakili driver di ini, saya mohon kalau untuk masalah pendidikan ya jangan tebang pilih Pak. Kalau bisa kalau memang mau dibikin peraturan tertib ya semua tertib. Mana tadi sudah disampaikan bahwa tuntutan kita yang pertama masalah undang-undang odol, overdimensi, overload, di mana penindakan yang dilakukan cenderung tebang pilih. Untuk penindakan itu harus yang merata, kontainer, trailer dan sebagainya nggak pernah masuk timbangan. Sedangkan untuk pol diesel terutama itu harus masuk timbangan dan pasti nanti kena tilang karena undang-undang overdimensi overload itu membuat undang-undang yang cenderung itu akan berpihak kepada kaum kapitalis. Kita juga mengalami
yang sini kadang nggak ditilang tapi yang Jimbangan sana ditilang. Jadi sepertinya memang nggak apa ya, timbangan itu untuk timbangannya itu angkanya itu lain-lain. Jadi kadang di sana lolos tapi di sini nggak lolos. Kemudian kebijakan lagi ketika ditimbang ternyata kok ada kelebihan muatan harus diturunkan. Nah itu makanya, dan untuk ongkos penurunan itu dilimpahkan ke sopir. Makanya apapun resikonya itu tetap sopir yang nanggung.